Setibanya di Dusun Kulum yang sudah termasuk dalam wilayah pemerintahan Desa Tengon, kami kembali digoda oleh hamparan air bersih dan dikelilingi pepohonan rimbun. Mantap! Keriangan rombongan tergambar dari ekspresinya, karena sebentar lagi akan sampai di tujuan Desa Tengon dengan berbagai permasalahannya seputar wilayah kawasan cagar alam. Tanda-tanda mau api. Hah? Tanda-tanda mau api punya. Bener masih bro. Di Dusun Kulum inilah batas akhir akses kendaraan roda 4, sehingga rombongan langsung menuju ke salah satu rumah warga untuk beristirahat. Iya betul. Pak Guru ya Pak. Rombongan disambut Pak Agus yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di desa ini. Video. Hadir juga Kepala Desa Tengon yang sudah kami hubungi sebelumnya. Penyambutan dilanjutkan dengan perbincangan seputar kunjungan. Saya kasih dah bibit dulu. Jadi sahang dia pun dah hadir dulu. Dia nanam belum dulu. Keesokan harinya, kami melanjutkan pekerjaan utama yaitu meliput kelestarian lingkungan hingga pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kepentingan warga Desa Tengon ini. Sesuai pandangan mata kami, keberadaan warga desa ini sangat bergantung dari alam, dan karena itu pula lah warga di sini sangat menjaga sumber daya yang dapat bermanfaat untuk kebutuhan mereka dan bukan untuk keuntungan pribadi. Air terjun misalnya, sejak dilakukan pembinaan potensi yang ada, warga saat ini sudah dapat menikmati listrik tenaga air. Pemanfaatan yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, mereka mengakui sebelum mendapatkan manfaat ini, desa mereka sangat tertinggal dari sisi ketersediaan listrik. Sebelum kami mempunyai listrik, kampung kami masih sangat kumuh, masih jauh ketinggalan masalah kebersihan, lingkungan, masih jauh lah ibaratnya. Kami masih memakai pelita dari minyak tanah, ada juga yang kalau yang mampu pakai mesin atau genset, dinamo yang pakai mesin yang besar itu udah ada dipakai setelah awal-awal dari tahun 80-an memang masih jauh ketinggalan. Semakin tahun ada kemajuan dan bisa mempergunakan air untuk kegunaan PLTMH. Sampai saat ini kami bisa menikmati. Awalnya pembangunan PLTMH di Dusun Kali2 ini tahun 2012 sampai sekarang sudah bisa kami nikmati dengan baik, dengan luar biasa. Berbagai cara disepakati dan dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan ini.
sehingga mereka juga meminta kepada pihak terkait agar kebijakan terkait pembangunan sama halnya dengan desa lain yang ada di Kalimantan Barat dan di Indonesia pada umumnya. Karena jikapun mereka berada pada kawasan cagar alam yang telah ditetapkan pemerintah, mereka juga ingin agar desa mereka mendapat perhatian dari pemerintah. Yang kami rasakan sekarang ini, seperti yang saya sering ceritakan di pihak pemerintah kecamatan, kabupaten Landak selama ini, kami masyarakat Desa Tengon kalau terus dikatakan tidak bisa dibangun sama sekali, tidak boleh ada alat berat yang beroperasi di wilayah Desa Tengon, kami juga menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kami tidak bisa dibangun, tidak bisa diberlakukan seperti daerah-daerah lain yang ada di bawah sana, di daerah pesisir, otomatis kami hanya merasakan sampai sila keempat. Sila kelima kami tidak merasakan. Sementara kita kan Indonesia tidak dijajah oleh negara lain. Tapi kami rasanya masih ada tekanan khusus bagi masyarakat kami sehingga kami tidak bisa berlakukan seperti daerah lain. Sementara apa bedanya kami? Kami dituntut untuk bayar pajak PBB tiap tahun, kemudian kami dijadikan peserta pemilu tiap 5 tahun. Kenapa kok kami tidak merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kami juga adalah salah satu bagian dari NKRI. NKRI juga para orang tua kami juga menunjukkan bahwa NKRI adalah harga mati bagi kami. Tetapi kami juga tidak merasakan keadilannya itu di dalam segi pembangunan infrastruktur jalan. Kepala Desa Tengon juga menjelaskan, lebih dari 2.000-an kepala keluarga merasakan dampak dari pembatasan aktivitas pembangunan karena berada pada kawasan cagar alam. Sudah 2.000 lebih ya penduduk yang ada di sini, itu yang merasakan dampaknya bahwa ketika ada penetapan cagar alam di wilayah kami, sehingga apapun yang kami mau lakukan di desa kami tidak bisa kita capaikan dengan baik. Contohnya di 2020 kemarin ya, saya menggunakan dana desa untuk perehapan jalan yang sudah dibuat oleh Pemda pada tahun 2014 dulu, 2020 kemarin, karena saya merasakan sendiri, saya kepala Desa Tengon, dari rumah saya ini menempuh jarak tempuh kurang lebih 10 kilo sampai di kantor desa itu, kita sudah menempuh memakan waktu 4 jam. Hanya 10 kilo tetapi kita menempuh jarak dengan tempuh waktu 4 jam. Nah setelah itu mengingat dan menimbang jarak yang dekat tapi kita tempuhnya sampai berjam-jam, kami putuskan bersama masyarakat, badan permusyawaratan desa dan semua staf desa, para kepala dusun untuk usulkan ke Pemdes untuk penggusuran atau perlehapan jalan di Desa Tengon ini, sehingga pada waktu itu kami sewa alat berat, ada bulldozer, ada ekskavator. Tetapi baru 300 meter alat itu bekerja, kami sudah, saya kepala desa sudah dipanggil oleh pihak BKSDA. Dalam surat panggilan itu mereka menanyakan bahwa Pak Kades tidak boleh ada alat berat yang beroperasi di Desa Tengon karena Desa Tengon itu masuk dalam kawasan cagar alam. Jadi kami mohon maaf tidak boleh ada alat berat yang kerja di situ. Terus saya menyampaikan kepada mereka bahwa loh, bagaimana saya tidak melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh seorang kepala desa. Dana desa itu dikhususkan untuk membangun desa. Nah, saya buat jalan ini bukan untuk nebang hutan sembarangan, tetapi hanya untuk masyarakat bisa keluar masuk berbelanjaan di Kota Ngabang, di Kota Bengkayang. Itu tujuannya. Jadi kami tidak merusak hutan, kami tidak nebang hutan sembarangan.